Impian. Tidak peduli ada di mana, nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak peduli. Karena kita akan belajar hari ini dari 4 tipe orang, 4 orang manusia yang insya Allah kalau diceritakan mah kita begitu banyak harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di panggung ada seorang mbak naik ke panggung dan sedikit saya lihat matanya menangis. Beliau bilang hidupnya terpuruk sekali sejak suaminya kemudian meninggal, berpisah. Tapi beliau kemudian merasa kuat dan dikuatkan oleh Allah ketika mendengar tausiah-tausiah saya dengan izin Allah. Lalu kehidupannya bangkit dan bahkan membaik. Beberapa bulan yang lalu saya juga dipeluk oleh seorang anak muda yang tidak lagi disebut muda juga, ya anak muda dewasa lah, sudah berumah tangga, yang beberapa tahun terakhir berubah dari keadaannya yang miskin, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa beli susu anak, persis seperti tausiah-tausiah saya dengan izin Allah. Nggak dipandang, nggak dianggap, nggak ada yang menyapa, nggak ada yang ngabsen. Tapi ketika kemudian disentuh oleh motivasi, disentuh oleh banyak cerita-cerita motivasi dan inspirasi, dan dikenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak muda ini memeluk saya bukan di tanah air. Anak muda ini memeluk saya di kota suci Madinah, di depan Masjid Nabawi, memeluk, berterima kasih. Dia bilang, Ustadz, jika 2 tahun yang lalu saya orang miskin betul, kontrak aja harus pinjam, tapi hari ini saya memberangkatkan 8 keluarga saya. 8 loh. Ayah ibunya, ayah ibu mertuanya, istrinya dan anak-anaknya. Dan sambil jalan masuk ke Masjid Nabawi di subuh hari di bulan Desember kemarin 2019, anak muda ini bercerita bahwa sebelum berangkat dia baru saja melunasi pembelian rumah 1,7 miliar rupiah tanpa utang, tanpa bank, tanpa pinjaman. Dan beliau cerita sekarang sudah punya karyawan kurang lebih 50. Bayangkan coba, dengan 17 cabang warung bakso sampai cabang yang ada di kota Padang. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, saya ingin mengenalkan Allah kembali kepada diri saya dan kita semua, bahwa Allah itu luar biasa. Sayang kalau kita nggak punya omongan, sayang kalau kita nggak punya impian. Saya mengingat dulu ada salah satu tenaga kerja juga yang ada di sini, kemudian betul-betul saya motivasiin. Dan kalau tidak salah antara Taiwan dan Korea. Beberapa waktu kemudian saya ke daerah bencana, di mana yang menyambut saya adalah beliau dalam posisi, bayangkan coba, sudah menjadi wakil ketua DPRD. Ini luar biasa ini. Sudah menjadi wakil ketua DPRD. Dan saya pernah juga menerima sedekah dengan izin Allah yang disampaikan lagi kepada seluruh yang membutuhkan, dari juga seorang mantan tenaga kerja antara Taiwan dan Korea, antara Taiwan, Korea dan Hong Kong. Itu nilainya 700 juta rupiah. Jadi kalau hari ini ada yang ngeluh, ada yang punya urusan, ada yang punya problem, ada yang punya utang dan lain sebagainya, mari kita sama-sama melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan semua menjadi orang besar,
pada tempat dan bidangnya masing-masing, insyaallah. Surat Mama silakan dibuka. Ibu Wakil Bupati, Pak Waka punya istri, Pak Waka dan Pak Wakil Bupati dan semua kawan-kawan semua. Kita lihat yang pertama ini kisahnya Sulaiman, kisah Nabi Allah Sulaiman. Kita mulai dari ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin ya, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dauda Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Sampai cerita ini tidak banyak yang bisa diceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman. Allah ketika menceritakan tentang siapa Sulaiman hanya satu ayat saja Pak tadi. Hanya satu ayat saja ketika Allah bercerita tentang siapa Sulaiman. Hanya satu ayat saja, yakni ayat 31. Idh urida, ayo, alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad. Idh urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad. Hanya ini informasi tentang Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman berposisi sebagai ahli waris Daud. Ketika Nabi Sulaiman berposisi mewarisi kemudian kerajaan, kekuatan, kekayaan, kekuasaan Daud. Tidak banyak yang diceritakan. Persis seperti anak wali kota kemudian jadi gubernur. Siapa itu gubernur? Anak wali kota. Segitu doang. Persis seperti anak Kapolres jadi Kapolda. Siapa itu Kapolda? Anak Kapolres kemarin. Dulu bapaknya pernah jadi Kapolres. Tidak bercerita tentang dia, ceritanya tentang bapaknya. Ketika kemudian anak seorang kiai kampung bangun pesantren gede, orang juga mewajarkan. Biar bagaimana orang mewajarkan. Oh iya, dia mah emang putra kiai, anak guru ngaji. Jika ada orang kaya buka toko di mana-mana, orang juga mewajarkan. Namanya orang kaya. Betul tidak? Ketika kita ada duit bisa belanja, ya emang begitu. Ketika kita ada duit bisa bayar utang, emang juga begitu. Ketika ada obat kita sembuh, ya emang juga begitu. Gak banyak yang bisa diceritakan. Alhamdulillahnya Nabi Sulaiman kemudian mengalami peristiwa yang membuat kita menjadi besar hati. Nabi Sulaiman dicabut kerajaannya, hilang kekuatan dan kekuasaannya, hilang kemudian hartanya. Bahkan Nabi Sulaiman lumpuh begitu diceritakan. Tidak ada cerita lagi Daud di belakang Sulaiman. Bahkan Sulaiman hari itu pun nyaris Sulaiman yang bukan lagi siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Disinilah kemudian saya Yusuf Mansur zaman dulu melihat, oh bisa, oh peluang. Karena Sulaiman kemudian ketika dia reborn, ketika Sulaiman kemudian lahir kembali, ternyata Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman 5 ayat lebih panjang ketika Nabi Sulaiman mewarisi Daud. Nanti ibu bapak bisa dilihat di rumah masing-masing. Mulai dari ayat 30 saya bacakan saja. Nanti silakan dilihat terjemahannya.
pada saat nanti Bapak Ibu bisa punya waktu yang senggang. Wa wahabna li Daud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Jadi kalau kita pengen jadi Sulaiman terus kita ngeliat bapaknya, kita bakal bilang begini, ya nggak ke Uber, dia mah punya bapak yang hebat, saya nggak punya. Oh dia mau orang kaya, saya nggak punya. Oh dia mau orang mampu, saya nggak punya. Oh dia mau orang hebat, saya mah bukan. Karena itu kemudian Sulaiman dibikin sama seperti kita semua. Kamu bilang dia punya bapak, nggak ada. Kamu bilang dia punya kerajaan, nggak ada. Kamu bilang dia punya kekayaan, nggak ada. Kamu bilang dia punya kekuatan, dia lumpuh. Kamu bilang dia punya kekuasaan, nggak ada. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada tsumma. Yang membedakan Sulaiman sama kita adalah dia tidak menyerah. Yang membedakan Sulaiman dengan kita adalah Sulaiman begitu bangkit, tidak ada cerita pengen balik punya kerajaan kayak bapaknya. Dia kemudian meminta kepada Allah kerajaan yang baru, yang tidak sama dengan bapaknya, lebih hebat dari bapaknya, bahkan kemudian memiliki kerajaan yang tidak bakal dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Ini cerita tentang impian, bukan cerita impian orang-orang biasa. Lihat mereka yang kemudian dikontrakan, lalu duitnya habis, nggak bisa bayar. Apa doanya? Doanya bukan doa Sulaiman. Selalu doanya lebih miskin bahkan daripada sebelumnya. Contoh, ya Allah, jangan sampai saya bulan ini nggak punya duit buat bayar kontrakan. Selalu doanya begitu. Tolong ya Allah, bulan ini jangan sampai saya nggak punya duit buat bayar sewaan. Tolong ya Allah, jangan sampai saya bulan ini nggak bisa bayar kos-kosan. Doanya bukan doa Nabi Allah Sulaiman yang sekali doa langsung ke atas. Siapa orang-orang yang tidak bisa bayar kontrakan lalu berdoa, ya Allah izinkan saya bangun hotel aja dah, izinkan saya punya komplek apartemen 5 tower 30 lantai 3.000 kamar. Siapa hari ini? Siapa orang yang di DO dari kampusnya karena satu dan lain hal, lalu dia berdoa, baik ya Allah, bila engkau takdirkan aku di DO, izinkan aku punya sendiri kampusnya. Jadi bisa kapan aja di wisuda, punya sendiri, bebas. Rata-rata orang yang di DO menangis lalu berdoa, ya Allah tolong lembutkan hati pimpinan kampus supaya saya bisa diterima. Kecil amat, udah ditolak kok ngemis-ngemis. Rata-rata orang-orang yang tidak diterima di negeri doanya apa? Ya Allah jangan sampai saya tidak kuliah, biarin dah kerja kuliah di kampus yang jelek gak apa-apa, swasta yang jelek gak apa-apa. Kok doanya kecil betul? Kenapa tidak berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya malah bisa diterima di Harvard, malah bisa diterima di Boston, malah bisa diterima di Uni Emirat Arab, malah bisa diterima di Madinah University. Sekalian ketika ditolak di dalam negeri, minta sama Allah supaya bisa diterima kuliah di luar negeri. Tapi kebanyakan orang tidak begitu. Alhamdulillah saya bersyukur
bahwa tidak penting kita adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kemudian punya keluarga hebat, orang-orang yang punya teman-teman yang juga hebat, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya network. Gak penting banget. Yang penting buat kita adalah kita punya Allah. Titik. Titik udah. Ibu bapak percaya gak? Ibu-ibu ini kalau doa tiap malam minta sama Allah, di rumah saya bisa bangun pesantren, demi Allah 3 tahun pesantren itu akan berdiri dengan cara-caranya Allah. Tapi kemudian siapa yang mau berdoa? Orang berdoa buat dirinya sendiri aja males. Enggak, kecil, dikit, sempit, pendek, nggak ada. Jangankan bermimpi memberangkatkan haji suatu kampung, kita berpikir kita kayaknya nggak mungkin pergi haji. Saya kayaknya sampai mati bakal di Taiwan. Padahal kan habis dari Taiwan kita bisa ke Taitu, Taitri, Taifor. Ya naiklah, masa Taiwan melulu, sekali-sekali nanti ke Taiwan gitu kan. Enggak ada urusan sama kemampuan. Ayat ini, cerita pertama ini membuktikan kepada kita semua bahwa Nabi Sulaiman justru punya cita-cita tingginya itu di saat dia jatuh. Mbak jatuh enggak? Enggak. Lagi punya kerjaan. Mas jatuh enggak? Enggak. Lagi di negeri orang, hebat, kameranya bagus-bagus, handphonenya ada yang pakai iPhone 11. Coba mau basir kan iPhone 1 aja, ngapain iPhone 11 nggak kepake. Hah? Ayo ikutin. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ikutin saya, gak boleh. Ayo mana suaranya? Gak boleh kita minta naik gaji. Ngapain? Kita minta punya pabrik 1000 karyawan. Minta kok naik gaji, usahain naik gaji, minta tolong manusia pula lagi. Pusing amat sih. Bila kita punya harta berharga yakni omongan, pakai omongan yang benar. Ayo ikutin. Bila kita punya harta berharga yakni omongan, nggak boleh omongannya kecil, kudu gede, kudu besar, kudu tinggi, kudu menggelegar. Nggak boleh minta gaji naik. Ngapain kecil amat sih? Bilang sama bos dong, bos pabriknya bisa dijual kan? Mau saya beli nih. Ikutin Sulaiman. Sulaiman ketika jatuh nggak minta balik. Ngapain minta balik? Coba orang yang merangkak dari honorer jadi karyawan tetap, kasir misalnya, terus naik jadi manajer karena sesuatu kesalahan, lalu dia di PHK. Dan itulah cerita Sulaiman. Itu cerita Sulaiman. Ayat 34. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursi wa alqaina ala kursi jasada thumma anab. Orang dari honorer jadi karyawan tetap, naik jadi manajer, punya kesalahan, lalu di PHK. Doanya apakah doa Sulaiman? Apakah bukan doa Sulaiman? Kita tahu jawabannya. Kadang-kadang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati lampu, nggak kerja sama sekali setahun. Susah buat dia kemudian bicara yang tinggi, susah buat dia bicara yang besar, susah buat dia bicara yang hebat, susah buat dia bicara yang menggelegar. Kalimatnya rata-rata begini, ya Allah, gak apa
saya kerja. Jadi apa kira? Nggak ada gaji juga nggak apa-apa. Yang penting saya kerja. Itu kan doa kita. Betul apa tidak? Nggak boleh. Begitu di PHK, angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya Allah, summa anab, kita minta ampun dulu sama Allah. Kemudian apa? Qala rabbighfirli, kita minta ampun lagi sama Allah. Kemudian kita meminta sesuatu yang tidak sama dengan kemarin. Makasih ya Allah, kemarin saya sudah sampai di level manager. Saya punya salah, akhirnya saya kemudian malah di PHK. Ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak minta balik lagi kerja. Izinkan saya punya jaringan pabrik di 5 kota di tanah air. Dan dalam 10 tahun saya punya cabang di 5 benua di seluruh dunia. Dan hebatnya Anda semua, saya dan kita semua, kita nggak ada urusan dengan apapun keadaan kita, apapun kemampuan kita, apapun situasi dan kondisi kita. Tidak ada urusan. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya, berdoa, ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pengen punya duit cash 1 bulan bersih 10 miliar. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya, nggak ada ilmu, nggak ada urusannya, nggak ada kemudian koneksi, nggak ada urusannya, nggak ada bayangan dari mana ya, nggak ada, karena semuanya hanya satu sumbernya, dari Allah. Tugas kita adalah ngomong. Percaya? Satu aja. Nanti sholat zuhur ngomong, nanti sholat asar ngomong, ya Allah, bener apa itu ya Yusuf Mansur? Kayaknya gampang amat, masa cuma nyebut aja bisa sih? Ya udah dah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya bisa punya penghasilan bersih 1 bulan 10 miliar. Insya Allah Bu, makin lama makin gila. Mikirnya 10 miliar terus. Tapi Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Ketua, beberapa tahun yang silam saya turun dari mobil. Saya turun dari mobil nyamperin tukang gunting rumput. Ibu Wakil, Mama juga mungkin ingat, Papa turun gunting rumput. Orang gunting rumput, saya nggak tahu gimana, ada kertek hati seperti disuruh datang kepada dia. Lalu saya turun, saya ucap salam. 2007 kelihatannya pada saat itu, oh tidak salah. Kemudian saya sapa beliau, Assalamualaikum Mas gitu. Waalaikumsalam. Mas, pernah megang duit $100.000 nggak? Ini orang belum kenal saya baru naik doang waktu itu. Saya juga tidak mengenal dia. Tiba-tiba saya nanya sama dia yang tidak dia kenal, pernah megang duit $100.000 nggak? Pernah punya duit $100.000 nggak? Orang ini tidak menjawab kecuali dia bengong. Kan gunting tuh, saya nyamperin kan? Pernah punya duit $100.000 nggak? Dolar. Pernah megang nggak? Pernah punya nggak? Bengong. Terus keluar kalimatnya, berapa tuh Pak? Saya bilang kira-kira 1 miliar. Apa dia bilang? Oh, boro-boro. Oke, angkat tangan kamu. Seperti saya nyuruh Anda semua angkat tangan. Dia angkat tangan. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah, kasih orang ini $100.000. Amin. Terus saya bilang sama dia, tugas kamu adalah sholat 5 waktu, lalu bilang terus sama Allah, saya minta $100.000. Assalamualaikum. Iya betul, nggak terhitung dah tuh, nggak terhitung. Saya suka iseng orangnya, nggak terhitung orang yang seperti ini. 2012 saya bikin acara di Hotel Sultan, penggalangan dana. Ada satu orang, kalau saya nengok ke kanan ketawa, nengok ke kanan ketawa, nengok ke kanan ketawa, nengok ke kanan senyum, nengok ke kanan senyum, nengok ke kanan senyum. Setelah saya acara, izin Allah nih cerita, orang ini nyamperin saya.
Ustadz, kenal saya enggak? Saya bilang, enggak. Saya tukang gunting rumput. Oh, enggak. Yang mana? Gitu. Ustadz dulu pernah nyuruhin saya doa supaya punya duit $100.000. Saya bilang nih orang kayak pernah ngeliat di mana gitu. Ngeliat Ustadz di TV. Saya percaya waktu itu sama Allah, lalu saya baca terus doa itu. Minta 100.000, 100.000, 100.000, 100. Ustadz, tolong catat nama saya Ustadz. Saya akan sedekah untuk pembibitan penghafal Al-Quran 10 miliar rupiah. Tapi saya cicil tiap bulan 50 juta rupiah. Perhatikan, perhatikan coba. Bayangkan coba. Saya tidak bertanya, kamu S1 apa S2 apa S3? Kalau S1 100 juta mintanya. Kalau S2 500 juta. Kalau S3 1 miliar. Nggak ada. Saya langsung tanya, pernah nggak? Gitu aja. Saya nggak nanya, bapak lu lurah, camat, wali kota apa gubernur? Kalau bapak lu gubernur, wajar lu minta doa sama Allah 1 miliar. Tapi kalau bapak lu RT, ya jangan segitulah mintanya. Enggak, saya tidak melihat siapa dia. Yang saya lihat adalah siapa Tuhan saya dan Tuhannya dia. Tuhan saya dan Tuhannya dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdalu ma qultu ana, begitu kata Nabi kita. Wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tanya sama mereka yang punya utang, doanya jelek banget, minta lunas utang. Padahal kalimat dia terlalu berharga kalau cuman untuk minta sama Allah lunas utang. 이죠. 빨간 지붕에 이게 타이페이 미니스테이션, 타이페이 기차역입니다. Itu terjemahannya ya. Tepuk tangan buat tukang son. Kalau punya utang, doanya jangan jelek. Jangan jelek doanya, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa melunaskan utang saya. Kecil amat sih. Jangan begitulah doa. Egois bener. Kayak sendirian aja yang punya utang. Ya Allah, izinkan saya membayar utang saya, dan izinkan saya membayar 1000 utangnya kawan-kawan saya. Gitu. Terus datangin warung-warung, assalamualaikum. Siapa orang kampung yang punya utang di warung sini, Pak? Tanya. Siapa orang kampung sini, Mbak, yang punya utang di warung ini? Tanya sama dia. Kita niat bayarin. Apa kata yang punya warung? Ya cuman situ. Cuman situ yang punya utang. Oh, cuman saya. Iya. Kalau gitu kalimatnya saya rubah deh. Doain mulai bulan depan, setiap hari orang kampung yang belanja di sini, nanti saya yang bayar. Apa kata dia? Pergi dah lo, cerewet. Tapi Bapak Ibu saksikan, tidak ada satupun nanti warung di kampung Ibu kecuali mereka semua mendapatkan dana bergulir dari Ibu. Masing-masing orang 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan semua orang di kampung Ibu mendapatkan barokah dari omongan Ibu. Coba tanya orang-orang seperti saya, Pak Teddy, Pak Wakil Bupati, gara-gara ngomongnya salah, ininya cuma satu. Ya kita ini orang yang salah ngomong. Kalau ngomong kemana-mana satu. Akhirnya jadi satu. Coba Ustadz Arifin Ilham kemana-mana ngomong 4. Akhirnya punya 4. Salah siapa coba? Kita yang salah ini. Ngomongnya satu. Ini bisa dihapus nggak? Bisa dihapus nggak? Ada istri. Iya, orang
Orang gimana omongannya, nggak bakal kebeli rumah, nggak bakal kebeli rumah, nggak bakal punya rumah, nggak bakal punya rumah, nggak bakal bisa bangun rumah, nggak bakal bisa bangun rumah. Tapi kalau ngomong nanti saya punya rumah paling gede, insya Allah nanti akan punya. Dan bila punya, rugi. Rugi. Ayo angkat tangannya, angkat tangannya. Ya Allah, saya mah malas minta satu rumah. Ngapain? Saya minta perumahan aja lah. 7 perumahan, 1 klasternya, 1 perumahannya, 1000 rumah dalam 5 tahun ke depan. Amin. Punya omongan sayang kalau sedih, sayang, asli sayang. Janganlah omongannya harus seperti Nabi Allah Sulaiman. Oke, sekarang kita lihat orang yang kedua. Orang yang kedua ini namanya sama saya, Nabi Allah Yusuf. Kita buka surat Yusuf, surah ke-12. Silakan dibuka surat Yusuf, surah ke-12. Langsung kita buka ayat 4. Jadi ingat ya, Bapak Ibu saat ini kerja, gajinya pun gede banget. Bapak Ibu kerja di Taiwan ini gajinya sampai 100 juta, Masya Allah. Setahun, ya. Ini gede tuh, gede banget. Saudara bisa ada di Taiwan, orang-orang cuma ngimpi ke luar negeri. Saudara lagi di luar negeri, hebat ini. Artinya bukan dalam posisi Sulaiman di ayat 34, bukan. Sedang tidak terpuruk kok. Ini bibir pada merah semua, tanda mampu membeli lipstik. Kerudung warna-warni, nggak tahu nih udah lunas belum. Handphone kayak bagus-bagus, Masya Allah. Sekarang kita lihat surat Yusuf ayat 4. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي sajidin. Anak kepala pabrik bilang sama bapaknya, nanti saya pengen punya pabrik. Ya biasa aja. Anak wali kota bilang, nanti saya mau ganti jadiin bapak. Ya biasa aja. Anak kapolda bilang, Pak, insya Allah saya juga akan jadi jenderal bintang 4 minimal. Emang ada jenderal bintang berapa? Ya terserah dia. Tapi orang wajar. Anak kapolda. Sebagaimana Yusuf wajar dapat cerita, dapat berita, dapat impian. Besok dia bakal jadi orang besar, bakal jadi orang yang disujudin sama 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Wajar. Kita kayak punya duit, terus pengen beli mobil, ya wajar, orang dia megang duit. Saya pernah datang ke Toyota Bintaro, ke Honda Bintaro, dalam keadaan saya kucal, naik motor, nggak dianggap karena kecil badannya juga. Tahun-tahun 94, 95, 96. Saya rajin waktu itu datang ke showroom. Tapi saya tidak nanya mobil ini harganya berapa, tidak. Dari dulu saya nanya udah begini, kalau saya beli
100 mobil. Gitu ngomongnya. Kalau saya beli 100 mobil, begitu saya ngomongnya. Sama siapa saya mesti ngomong? Alhamdulillah nggak dilayanin. Apa kata mereka? Nih daftar harganya, hitung sendiri. Kalau nanti udah punya duit buat tanda jadi, kemari. Nggak ada yang ngelayanin. Tapi saya tahu siapa yang ngelayanin. Allah yang ngelayanin saya. Hari ini mungkin mobil saya udah lebih dari 10.000 Pak Wakil. 10.000. Asli 10.000. Dari mana judulnya? Oh saya Ustadz. Di Taiwan aja saya punya mobil. Saya punya mobil 10.000 lebih kali. Di seluruh dunia ada mobil saya. Saya kalau minta mobil 4 tadi juga dikasih. Ya pada saat saya pakai kan punya saya. Indonesia ada berapa kecamatan? Lah kalau saya ke satu kota 4 kecamatan, maka dari kecamatan yang satu pakai mobil camat itu, lalu ke kecamatan yang lain pindah panitia pakai mobil panitia camat yang berbeda. Lah coba kecamatan aja ada berapa di Indonesia? Nggak pernah kebayang sama saya. Bila kemudian saya juga punya 8.000 rumah tahfiz, separuh dari rumah tahfiz rata-rata punya mobil operasional. Kalau separuh saja berarti sudah 4.000 mobil saya punya. Memang tidak beli langsung, ya nggak ada urusan juga. Orang niat saya beli 100 buat bagi-bagi kok, bukan buat saya. Saya kebayang pengen bagi masjid, saya kebayang pengen bagi madrasah, saya kebayang pengen jadi pesantren. Maka pertanyaan saya, ini mobil harganya berapa? Bukan. Tapi kalau saya beli 100, sama siapa saya ngobrol? Nggak pernah ada yang ngelayanin. Tapi Allah ngelayanin. Sholat 2 rakaat di tengah malam, sholat duha, usolli sunnat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allah yang saya ajak ngomong. Dia juga yang bisa mengeksekusi. Hari ini PPPA sudah membagi dengan izin Allah kurang lebih 200 ambulan, 200 mobil jenazah, 200 setiap daerah. Nggak tahu nih Jawa Barat Subang apa udah dapat atau belum. Kalau belum ngomong Pak Bupati, Pak Wakil. Kalau belum dapat ngomong, Pak Wakil Bupati butuh berapa ngomong. Tapi sama Allah. Ya jangan sama saya lah. Ngapain dulu? Ya Allah gitu, tinggal ya Allah doang. Susah-susah rapat sama manusia, ngapain cuma? Orang-orang bilang sama saya, Ustadz pengen punya izin Petren ya. Saya nih ketua komisi sekian, itu deputi gubernur saya yang jadiin bla 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 bla. Nanti lewat saya bilang enggak. Saya udah punya jalur sendiri. Siapa Pak Ustadz? Presidennya? Bukan. Siapa? Allah. Ya tapi kan kita perlu syariat itu, salat duha, salat malam. Nah lah, udah. Apa yang terjadi? Subhanallah. Saya pengen ketemu gubernur BI, pengen diskusi sama dia, pengen ngomong tentang perizinan ini dan itu. Apa kata Allah? Oke Suf, baik Suf, aku yang menggenggam ubun-ubunnya. Aku bikin kamu ngajar gubernur BI tiap malam Jumat. Setelah kamu ngajar, sebelum kamu ngajar, kamu puas-puasin ngobrol. Tiap malam Jumat saya ngajar gubernur. Coba kalau lewat orang-orang paling gak sekali ketemunya, itu kayak biasa aja paling. Tapi Allah bikin saya menjadi guru ngaji dari gubernur BI. Siapa yang ngatur? Allah. Lihat omongan Yusuf. Lihat lagi surat Yusuf ayat 4. Lihat terjemahannya. Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya saya bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya tunduk sujud kepadaku. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11
posisinya putra Yakub, ada bapaknya. Lalu kalau ini sampai kejadian, biasa aja. Oh, ada bapaknya. Bagaimana bila cerita ini kemudian menjadi inspirasi buat kita semua? Yusuf masuk sumur, dipisahin dari bapaknya, dipisahin dari ibunya, dipisahin dari keluarganya. Yusuf yang mimpi jadi raja malah masuk sumur, nggak punya siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa, nggak punya apa-apa dan tidak punya apa-apa. Tapi dari sumur itulah kemudian Yusuf menjelma menjadi seorang raja Mesir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Pertanyaannya, saudara masuk sumur tidak? Tidak kan? Kita lagi di sini. Kita bisa beli ini beli itu. Kita punya duit segini segitu. Kita punya ini punya itu. Kita punya teman, punya saudara, punya kerabat. Yusuf masuk sumur. Tapi nggak pengaruh. Tidak pengaruh. Hah? Dari mulai masuk sumur nggak berubah omongannya, tetap nanti jadi raja. Coba kita begitu hancur, mewek, nangis, merasa dunia berhenti, merasa dunia sudah jahat, semua orang jahat, Allah juga jahat. Saya susah begini, Allah jahat. Gimana coba? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya bersyukur Sulaiman alaihissalatu wassalam dibikin hancur, dicabut kerajaannya, kekuatannya, kekuasaannya, dibikin lumpuh. Saya bersyukur Nabi Yusuf tidak dipertahankan bersama bapaknya Yakub, melainkan Nabi Yusuf diculik sama saudara-saudaranya, lalu kemudian dibuang ke dalam sumur dengan harapan banyak nanti binatang yang memakan Yusuf. Kenapa saya bersyukur? Ada peluang buat saya menjadi Yusuf. Saya saat itu di penjara, karena itu saya berubah namanya jadi Yusuf. Saya pengen kisahnya sama seperti Yusuf. Saya nggak punya orang tua dalam pengertian nggak ada orang tua. Saya nggak punya keluarga dalam pengertian nggak ada keluarga. Tapi saya bilang waktu itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi teman-teman Ganas, gabungan anak Subang, saya dulu mikir nama kok Ganas ya. Galang dana untuk launching Yayasan Ganas Taiwan Peduli. Siap bos. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, waktu saya dengar nama Ganas, ini apaan namanya kok Ganas ya? Singkatannya apaan? Singkatannya ternyata gabungan anak nanas. Kata Pak Bupati, Pak Wakil, karena genas apa tuh? Nah, kalau di Subang kan penghasil nanas. Nah, gabungan anak Subang. Anak-anak Subang dimanapun berada, asal omongannya gede, oh iya omongan kita tuh kecil sih, beneran dah. Saya ya dulu suka ngaminin begini, Ustadz gitu ya. Ibu-ibu nih datang bawa anaknya, Ustadz gitu. Doain anak saya dong, gitu kan? Supaya jadi hafiz. Zaman dulu saya ngaminin, amin. Sekarang males saya ngaminin. Kenapa? Karena omongannya kecil, doanya kecil. Bagaimana doanya? Ustadz gitu. Assalamualaikum. Salam. Doain anak saya Ustadz, biar nanti dari anak saya lahir jutaan penghafal Quran baru. Ini amin enak. Dengerin. Ustadz, doain dong. Saya lagi jual tanah. Berapa meter? 80 meter. Males ngamininnya. Lah, 80 meter lah bagian gua berapa? Nggak tega dong mintanya. Buat dia sedekah 80 meter. Coba kalau dia ngomong, Ustaz, doain nih, aneh lagi ikut pembebasan 1000 hektar. Waduh, kita sholat malamnya juga mantep ini. Berharap mudah-mudahan dari hasil keringat dia, nanti dia bisa bangun pesantren.
Bisa banyak panti-panti asuhan yang dibiayai, yang direhab, apa segala macam. Gitu. Ada seorang AKBP datang ke saya, Ustadz, doain dong biar Ani cepet jadi kombes. Ya Allah, minta kok sejengkal. Hah? Dan Ramil minta supaya jadi dandim, sejengkal. Ngapain? Doa kok sejengkal. Anak SMA kelas 3, doanya apa? Ya Allah Ustadz, doain saya supaya saya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kok doanya kecil amat, cuman sejengkal, pendek betul. Jangan gitulah doanya. Doain Ustadz supaya saya jadi Kapolri, gitu. 98 ada seorang kepala supir. Saya waktu itu OB. Saya waktu itu office boy. 98 ada teman saya kepala sopir, Pak Teddy. Izin Allah Subhanahu wa taala, malam-malam kami ngomong-ngomong, pengen jadi apa, pengen jadi apa, pengen jadi apa, pengen jadi apa, pengen punya apa, pengen punya apa, pengen punya apa, pengen punya apa, pengen jadi siapa, pengen jadi siapa, pengen jadi siapa, pengen jadi siapa, mau jadi apa lo nanti, mau jadi apa lo nanti, mau jadi apa lo nanti, mau jadi apa lo nanti. Malam itu semua bicara tentang impiannya, dan saya konsisten. Waktu itu minta supaya saya jadi ustadz, supaya saya jadi kiai, konsisten. Yang hebat Pak Didit, kepala sopir, bukan polisi, bukan tentara, bukan security, tapi doanya apa? Impiannya apa? Pengen jadi Kapolri. Dari mana judulnya? Dari mana judulnya? Hah? Banser juga bukan. Kali kalau Banser mah ada potongannya jadi Kapolri. Kali Banser mah ada potongannya besok jadi Kapolri, jadi tentara, jadi kemudian komandan apa begitu, bahkan jadi pangdam. Mungkin hari ini kita lihat gagah-gagah betul tuh, lihat tuh mbak kita, masya Allah, kacamata yang mahal tuh. Tepuk tangan buat Banser. Tahun 98 Pak Wakil Bupati, teman saya waktu itu office boy. Ini kepala sopir namanya Didit, bukan polisi, bukan tentara, bukan security. Ketika ngobrol tentang impian, Didit namanya ngomongnya begini, nanti aku bakal jadi Kapolri. Siapa yang percaya? 98. Tapi Didit waktu itu bilang, saya salah satu gurunya adalah Didit, jadi guru saya itu Didit. Apa kata Didit? Kalau kita baca Sayyidul Istighfar setiap habis sholat, omongan kita bakal terwujud, impian kita bakal terwujud. Allahumma, ayo, anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqatani, ana abduka, ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Satu lagi sahabat saya Zainal pengen umroh. Satu lagi sahabat saya Muin pengen jadi dokter. Kami semua OB. Muin pengen jadi dokter. Pegangan sehari-hari bukan buku-buku. Pegangan sehari-hari kain pel, kain lap, pengki, sapu. Bagaimana mungkin kemudian anak ini bisa ngomong, saya pengen jadi dokter, tapi Muin masuk akal. Zainal pengen umroh, masuk akal. Saya pun ustadz, kiai, pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, masuk akal. Yang tidak masuk akal, Didit pengen jadi Kapolri. Saudara tahu, Muin kemudian menjadi asisten Mukhlis Yusuf di Rut Antara, yang kemudian Mas Mukhlis Yusuf itu menjadi wali amanahnya IPB, dan Muin terus kemudian sekolah sampai akhirnya menjadi dokter. Nyata. Zainal kemudian berangkat umroh dengan izin Allah, saya yang memberangkatkan. Saya ya jelek-jelek jadi ustaz, alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan Didit? Bukan polisi, bukan tentara, bukan security, dia kepala sopir yang berucap pengen jadi Kapolri.
2012 saya kondangan ke Jakarta Convention Center, Jakarta Hilton Convention Center, di mana kemudian Didit berdiri satu panggung bersama bekas Kapolri, karena bekas Kapolri itu menjadi besan. Subhanallah, Masya Allah. Hah? Jadi besan. Allah juga bilang, mikir Dit. Hah? Tapi aku Al-Aziz, kata Allah. Kalau aku kecewakan kamu, bukan aku namanya. Kalau aku kecewakan kamu, bukan aku. Saudaraku, dari Subang dan dari mana saja bangkit, jangan bicara otak. Jangan bicara otak. Aduh, saya mah bukan S1, nggak ada urusan. Jangan bicara otak. Aduh, saya mah bebel. Belajar apa-apa meleset terus. Belajar apa aja meleset terus, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Teman saya dari mulai SD, kelas 1 SD sampai SMA kelas 3, Pak Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati, teman-teman panitia, Kang Ian, Kang Ocat, teman-teman pimpinan di PJNU, dengan izin Allah, alhamdulillah saya bersaudara dengan mereka-mereka semua. Sama Kang Arif, Kang Agus, dan semua sahabat-sahabat PJNU di semua cabangnya di Taiwan. Izin Allah Subhanahu wa taala, saya punya teman dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, juara 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, juara 1, 2, 3 di kelasnya, bahkan di sekolahnya. Pertanyaannya, siap-siap nih. Wajar nggak dia punya impian pergi ke Jepang? Wajar nggak? Kenapa wajar? Karena dia ranking 1, 2, 3 sejak dari SD sampai SMA. Tapi asal saudara tahu, itu ranking 1, 2, 3-nya dari belakang. Tanya mereka tuh yang ranking di bawah, kalau ngomong sama situ, saya pengen kuliah di UGM, apa katanya? Ngimpi. Lo bisa lulus, saya udah bagus. Seakan-akan lulus adalah syarat buat kita masuk UGM. Nggak penting. Emangnya mesti lulus dulu? Masuk UGM kapan aja bisa kira? Pergi aja ke Jogja sono, masuk sendiri weh. Susah amat, betul tidak? Wirda punya om, Wirda punya paman, om-oman, paman-pamanan. Baru kenal ketika Wirda sekolah di Oxford. Dia masuk Oxford bukan pakai ijazah, tidak pakai TOEFL, tidak pakai IELTS, tidak pakai ijazah, tidak pakai sertifikat, pakainya ember. Ember bro, pakainya sapu, kain pel. Iya bener, dia ngelamar ke agensi, dikirimnya ke Inggris, dari Inggris dikirim ke Oxford untuk jadi OB ternyata di sana. Yang ngetes 6 profesor, 28 tahun yang lalu. Sekarang bosnya doktor. Sekarang omnya Wirda balik lagi ke Inggris, kuliah di Buckingham. Doain mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan bisa melahirkan kemudian orang-orang yang soleh-soleh, amin. Ini masuk ke Oxford, pakai sapu, pakai pengki, pakai kain pel, pakai ember. Itulah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Emang pintunya dibikinin sama Allah, set masuk jadi OB. Namanya kuliah apa? Namanya kerja di Oxford, ya di sekolahin lah. Lama-lama jadi dokter. Kalau tidak salah masih dia menjadi kepala sekretariat di Oxford University. Seluruh surat email dari seluruh dunia dia dulu tuh yang nyari. Shallu ala nabi, Allahumma shalli wa sallim ala alaihi. Nih teman saya 4 kan saya bilang cerita. 3 Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Adam. Yang terakhir kawan saya ngomongnya dari dulu Jepang, asal ngomong Jepang, ngomong Jepang, kemana aja Jepang. Begitu lulus, alhamdulillah jadi security di perusahaan Jepang di Cikarang.
Temen-temennya persis seperti mbak-mbak ketawa. Dia mah ngomongnya Jepang mulu sih. Akhirnya jadi congosnya Jepang. Tapi ternyata itulah jalannya. Ketika orang ini cerita sama saya di atas kereta api Shinkansen yang menjadi panitia tur dakwah saya keliling 7 kota di Jepang. Artinya apa? Omongan, nggak ada urusan sama otak, nggak ada urusan, asli nggak ada urusan. Situ utangnya banyak, nggak ada halangan. Minta 10 miliar sebulan tadi, nggak ada halangan. Ya Allah, saya punya suami katro, rese, jelek, tuker. Ganti, tuker tambah. Ah. Emang sapi. Tuker akhlaknya, betul nggak? Ganti perangainya, betul nggak? Tapi ibu-ibu mikir, tapi kan saya di sini, dia di Jakarta, dia di Trenggalek, dia di Kerawang, dia di Cirebon, termasuk dia di Subang. Ah, nggak usah dipikirin, cara milik Allah. Cara milik Allah. Siapa yang belum nikah? Mana yang belum nikah? Mana yang belum nikah? Ya Allah, ayo. Saya udah nggak tahan. Cepetlah nikahin. Januari tahun ini juga. Jangan bilang nggak mungkin. Dengerin. Saking kita nggak percayanya, kita sampai ngasih waktu loh sama Allah. Ya Allah, sampai akhir tahun ya, coba. Ngapain coba? Sampai akhir tahun nih, tolong ya. Gitu. Jangan minta sama Allah. Ya Allah, bulan ini juga. Iya. Nanti ketika bulan ini lewat, ya ganti lagi bulan ini juga. Februari kan? Nanti bapak lewat bulan ini juga, tetap aja bulan ini. Hah? 3-4 kali bulan ini, Maret selesai. Temen saya, siapa mah namanya ada tuh, yang nikah sama orang Turki, sama orang Macedonia, Berta, Mbak Berta namanya. Berta ngomongnya begini, Ustadz boleh kalau saya minta jodohnya yang branded? Yang branded gimana? Nggak mau lokal, saya pengennya yang internasional. Ya Mbak, bagaimana Mbak aja doanya. Oke kalau gitu. Aminin ya Ustadz. Siap, saya aminin. Dia doa, ya Allah saya pengen punya suami yang kuat. Pengen punya suami orang Turki. Pengen punya suami orang Eropa. Pengen punya suami yang selalu memperjalankan saya keliling dunia dan meminta saya supaya berhenti jadi TKW. Itu doanya Berta. Hingga kemudian kami semua kaget, Berta kemudian dinikahi oleh seorang pengusaha berlian dari Macedonia. Dan kami bangga, rumah tahfiz Macedonia berdiri karena kemudian suaminya Berta ternyata muslim. Betul kan? Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Nggak ada yang nggak mungkin, Mbak. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Makmun teman saya bilang sama Allah, ya Allah saya udah telat, tapi saya pengen dalam waktu 2 tahun, 3 tahun anak saya 3. Bener lu kejadian. Makmun nikah sama janda. Iya lo, bener lo, anaknya 3 lo. Ih subhanallah itu. Gimana omongan, betul tidak? Siapa yang belum haji? Ayo sebut ya, sebut namanya. Siapa nama Mbak? Mas yang belum haji, siapa nama Mas? Nah sekarang ganti, tambahin hajat nih Pak. Ganti, tambahin haji. Oke? Ya, siapa nama Anda? Coba, mana yang belum haji, mana yang belum haji? Oke, 1, berdiri. Ngadep belakang saya, coba. Oke, siap, makasih Mbak. Mbak, tugas
Bordir untuk kerudung. Tulis di belakangnya Jamaah Haji 2021. Insya. Terus bel di rumah, bel ke rumah. Bilang sama orang tua, tolong bikin selamatan haji malam minggu depan. Undang orang kampung, potong sapi, beritahukan, insya Allah saya akan berangkat haji 2021. Demi Allah, bila itu yang kita yakini, Allah bahkan sudah memberi bonus. Maret sudah umroh dulu plus Turki. Udahlah, Allah maha kaya, maha kaya. Siapa yang udah punya koper? Pasti punya dong. Punya nggak? Langsung spidolin, merekin jamaah haji. Tugas ibu bapak semua adalah bawa keliling tuh koper. Yang mingsan, pergi ke yang mingsan, bawa koper. Nah, biar dilihat sama orang, betul tidak? Namanya siapa? Mbak, namanya siapa? Salah. Namanya siapa? Itu aja. Baru tadi udah lupa. Jadi kalau ada orang manggil, Hani, jangan nengok. Nah, bukan saya itu, saya Haja Hani. Hah? Insya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau cita-citanya gede, sedekahnya mesti gede. Masa beli barang mahal murah? Nggak mungkin. Pasti KW Taiwan. Jangan dong, sedekahnya jangan recehan. Sedekahnya sedekah yang terbaik. Bismillah, kita tutup pengajian kita bersedekah sekali lagi dengan sedekah yang terbaik. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang mbak-mbak, mas-mas semua munajatkan kepada Allah, Allah akan kasih lebih. Amin. Yuk, sambil kita berselawat, kita bersedekah sekali lagi. Kita persembahkan buat keluarga besar masyarakat Subang yang terkena musibah banjir kemarin. Mudah-mudahan yang bersedekah juga diselamatkan dari bala dan bencana. Amin. Mas Hamid, silakan dipimpin sholawatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Ya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dibantu yang dari belakang panitia dibantu. Pakai sorban. Alaika sholawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua kawan-kawan kembali selamat ke tempatnya masing-masing dan kemudian mau memperbaharui doa-doa kita. Mau ngucap sesuatu yang menggelegar, mau ngucap sesuatu yang baik sekali, mau ngucap sesuatu yang sifatnya nggak kejangkau justru,
Jangan yang kejangkau, yang tidak terjangkau. Lalu mau kemudian benar-benar mengulangi dan mengulangi lagi sampai kemudian dipenuhi oleh Allah Jalla Jalaluh. Termasuk jangan lupa, Pak Teddy, Pak Wakil Bupati, kenapa sih kita disuruh minta sorga? Kan gak kejangkau, jauh banget. Tapi sama Allah disuruh minta. Kenapa? Karena itu dekat. Kita berdoa, kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan juga buat korban bencana yang meninggal, mudah-mudahan husnul khatimah. Yang kemudian diambil oleh Allah hartanya diganti dengan yang bagus dan berlipat-lipat. Dan buat yang bersedekah juga ditolong oleh Allah, diganti berlipat-lipat dan diselamatkan dari bala dan bencana. Buat semua daerah di seluruh tanah air, bahkan di dunia, mudah-mudahan damai semuanya, tenang, aman, rukun, nggak ada perang, nggak ada peperangan, nggak ada bahayanya, nggak ada celakanya, nggak ada musibahnya, dan menjadi orang-orang yang taat semua pada Allah dan Rasulnya, beriman, Islam, dan wafat semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Silakan angkat tangan. Berdoa dengan doa masing-masing. Berdoa dengan hajatnya masing-masing, urusan keperluannya masing-masing. Jangan lupa doain keluarga dan doain Subang, doain negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk mobil khusus negara kita cintai, Indonesia. Silakan berdoa, dimulai. Saya aminkan dari sini, amin. 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 Ingat doanya jangan kecil, jangan murah, jangan pendek, jangan sempit, jangan sedikit. Jangan biasa saja doanya yang banyak, yang bagus, yang hebat, yang menggelegar, yang luas, yang tinggi. Amin, amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Kabul, insyaallah kabul. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tammat tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa yustasqa khawatini wa yustasqa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Insyaallah kabul. Mudah-mudahan sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih sekali lagi buat PCINU Taiwan dan seluruh cabang-cabangnya di Taiwan. Makasih buat seluruh pimpinan dan semua keluarga besar Ganas. Makasih buat Pak Wakil Ketua KD dan juga Wakil Bupati dan semua yang menyertai semua. Bansar, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi